Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa di Indra Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan semua, sudah kami sampaikan di materi yang lalu terkait dengan pengalaman saya di dalam bisnis kopi. Di dalam bisnis kopi ini kita buat singkat dan permudah, di mana modal imaterial ini adalah salah satunya cara kita bisa menjalankan bisnis, bukan modal material. Sering disampaikan kepada teman-teman bahwa bisnis ini butuh modal yang besar. Nah, saya mempraktekkan memulai bisnis ini sangat minim sekali dengan modal, terutama modal material, tapi kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Nah, sudah saya share pengalaman pertama, bagaimana kita harus mempelajari product knowledge, bagaimana kita juga mempunyai nama perusahaan, dan tentunya juga sudah mempersiapkan tools marketing kita berupa apa, seperti packaging ini. Kemudian kita jelaskan tentang packaging ini, seperti ini ya juga ya. Nah, bagaimana ngisinya? Ini penting ya. Anda sudah punya label, Anda sudah punya packaging yang bagus, terus ngisinya bagaimana? Tentu ada beberapa cara. Kalau kita punya modal, tentu kita akan memproduksi. Nah, kalau enggak punya modal yang banyak, tentu kita mendapatkan sumber kopi ini ada dari teman-teman yang lain, teman-teman roastery dan lain yang sebagainya. Nah, pengalaman saya ketika saya mulai, memang saya sangat terbatas modal saya, dan saya tahu sumbernya. Bagaimana saya bisa mendapatkan kopi yang sudah olahan itu, baik yang bubuk maupun yang sangrai, roasted bean ya. Nah, saya juga menghubungi beberapa roastery, tetapi ada kendala. Karena di perusahaan-perusahaan roastery itu dulu waktu itu yang kita hubungi itu ada minimal order quantity, yang itu yang sangat memberatkan juga, di mana minimal order quantity itu ada yang 5 kg minimal, ada yang 10 kg ongkos kirimnya gratis, di mana 1 kg itu harga kopi yang di sangrai yang kualitas premium seperti begini ini kan sekitar 200.000. Nah, kalau 10 kilo berarti kita sudah mengeluarkan uang 2 juta. Permasalahannya adalah kita ini bermulai, customer belum punya, kuatir-kuatir jadi stok ya di sini ya. Bukannya kita ini kuatir ini sudah resiko, tidak, tapi kami terbatas terkait dengan permodalan. Bahkan untuk membeli 5 kilo maupun 10 kilo kopi itu kami juga kesulitan. Nah, disinilah peran di mana kita memaksimalkan daya pikir kita. Karena produk knowledge sudah kita pelajari, tentu kita hanya cari di mana sumber kopinya ini. Sehingga waktu itu kami menemukan satu cara, ini ilham, terus terang aja ilham ini tentunya dikirim oleh Allah kepada saya. Saya rutin mendatangi supermarket. Saya cek kopinya, saya tulis harganya pelan-pelan ya, kemudian perhatikan, terus ada yang kopi sangrai juga ada. Itu di supermarket besar ya. Zaman dulu itu ada Giant dan sebagainya, itu kan ada yang perusahaan-perusahaan besar jual yang roasted bean, ada juga ya, itu macam-macam ya, ada bubuk juga ada dan sebagainya. Mereka rata-rata jualnya kan untuk yang kualitas premium itu sekitar Rp35.000. Nah, ini satu jalan. Sehingga saya itu nanti kalau ada order, saya akan beli di tempat mereka ya, order yang kecil-kecil, karena customer kami terus terang aja tidak mungkin langsung beli besar ya, tapi pasti belinya kecil-kecil dulu. Nah, untuk memenuhi seperti itu yang kita laksanakan adalah kami akan mendapatkan isi produk kami itu dari supplier lain yang sudah jualan di supermarket, modern market ya. Nah, yang penting kita sudah paham. Nah, ketika ada customer inquiry, Pak, bisa nggak saya Pak beli sampel dulu, nah, gitu ya.
berapa banyak Bu? Satu kemasan berapa? Isi kemasannya 200 gram. Nah, kita sesuaikan dengan kemasannya yang pabrikan itu. 200 gram. Oh, bisa Bu. Nah, bisa beli 1 atau 2? Boleh. Oke Pak, saya order kopi Toraja, Arabica Toraja, kopi Arabica Flores misalkan, gitu ya. Nah, oke, siap. Nah, saya datang ke supermarket itu. Kopi Toraja, kopi supermarket. Dia mau yang mana? Kalau yang mau sangrai, maka kita beli sangrainya. Tapi kalau beli bubuk, nah kita grinding. Kalau kita nggak punya, di situ biasanya ada tempat grindingnya juga disediakan. Nah, di situ, jadi langsung kita bawa pulang, kita gunting itu, mereknya kita ganti ke tempat kopi kami. Nah, ini berlangsung terus menerus. Sehingga kalau ada customer tanya kopi apa saja, kami bisa menyediakan. Sampai kopi yang murah-murah, kami juga bisa menyediakan. Nah itu ya, ini untuk keperluan pembelian retail atau sampel, ya, karena keterbatasan itu. Nah diharapkan setelah dari repeat order, tentunya mereka lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah, terus kemudian mulai ada repeat. Misalkan, Pak, saya beli 3 kilo, oh bisa gitu. Wah gitu. Saya nggak mungkin beli ke supermarket, ya kan, stok bahaya, khawatir stok nggak ada. Oleh karena itu, ketika kami itu mengambil kopi-kopi yang bermerek itu, kita juga kontak ke marketingnya itu. Bagaimana pembelian langsung, berapa banyak, bagaimana dan sebagainya. Jadi kita udah nggak mengambil ke supermarket, kita langsung ke roastery-nya atau ke marketing distributornya dan sebagainya. Karena stok insya Allah terjamin. Jadi ketika mulai ada yang order misalkan ya, yang kita handle, Pak kita order nih Pak sangrai, Robusta ini, Arabica ini atau mix gitu ya. Oke berapa? 5 kilo. Nah 5 kilo ini sudah sesuai minimal order kan. Nah saya tinggal jalan ke mereka. Itu saya naik sepeda motor gitu ya, sana, terus saya ambil kopinya, saya bayar, terus saya kasih stiker, saya sendiri, saya minta kemasannya kosong, aluminium foil yang 1 kiloan gitu, terus saya tempel stiker kita, kopi Adipati, wah, 1 kilo, kirim, nah itu ya, ke kafe ini, ya begitu, itu karena apa? Karena kita sudah menyiapkan roastery-nya siapa, pokoknya sumbernya siapa ya. Jadi kalau ada kebutuhan yang besar-besar itu kita langsung ke pabriknya, dan itu pun kita sudah bisa berjalan. Sehingga alhamdulillah pernah juga kita mendapatkan order yang sangat besar, misalnya dari perusahaan kopi yang cukup ternama ya, itu 3 hari sekali 1 ton ya, 3 hari 1 ton, 3 hari 1 ton, besok order lagi 1 ton, dan itu pembayarannya cash semua di depan ya, karena kita memang semua minta cash di depan, kirim ke sana. Nah itu kenapa kok mereka mempercayakan kami? Ketika dia bagian R&D-nya, Research and Development itu membutuhkan sampel-sampel kopi, kamilah yang paling siap. Minta sampel kopi model apa, harganya yang berapa, kami ada. Ya gitu ya, Pak bisa nggak kopi yang agak begini, agak lebih pahit dikit? Oh ada, kirim lagi, nggak apa, itu kita kirim aja ke R&D-nya. Pak ini kurang ini, harganya ada yang lebih murah lagi nggak Pak? Oh ya ada gitu ya. Nah itu kita lakukan. Nah itu sudah kami seperti membranding perusahaan kami itu besar di mata konsumen. Jadi mereka percaya bahwa kami bisa menyediakan berbagai macam kopi, dari level price yang rendah sampai yang tinggi, dan itu akhirnya terbentuk branding bahwa perusahaan kami perusahaan besar, sehingga teman-teman itu langsung kontak kita meeting ya, kita meeting. Dan beberapa kali sering kami diminta meeting oleh perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan-perusahaan yang ternama, mempresentasikan tentang bisnis kopi kami. Nah di situ ada yang gagal, ada yang tidak, dan ini menjadi suatu kebanggaan kita, di mana kami memulai bisnis dengan minimal modal material, tapi kami dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah itu salah satu cara yang kita gunakan, dan bagi Anda yang ingin bisnis apapun ini bisa diterapkan ya, diterapkan. Jadi Anda pun yang masih level mahasiswa, baru pensiun, kemudian atau masih aktif bekerja, Anda boleh
menjalankan seperti begini. Modalnya cuma knowledge, ya ta? Anda punya nama perusahaan, nama branding kopinya, Anda sediakan ini kemasan-kemasan begini, ya, begini, kopinya ambil di supermarket, ya, dimulai. Terus nanti Anda betul. Bagaimana rasanya? Ya, tentunya Anda tes semua rasanya, ya, tes semua. Namanya seorang pedagang kopi nggak minum kopi lah, aneh gitu ya. Kita tes kopinya, ya, kita tes, cocok, mantap, gitu aja. Saya bukan seorang kaper ya, saya bukan seorang kaper, tapi saya mengutip, saya mendapatkan ini katanya hadis, tapi belum saya pernah baca. Saya pernah baca, tapi ada teman bilang, oh ini hadis Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah itu mengatakan begini, jual produk-produk kamu yang kamu sukai. Nah, itu, jadi saya tes sendiri, suka saya jual, suka saya jual, nggak enak nggak saya jual. Jadi itu, saya pun ngetes kopi rasanya, oh ini mantap ini, suka ini. Makanya kalau ditanya, Pak kopinya bagaimana rasanya? Ya mantap, enak, makanya nama kopinya mantap. Ini ya, itu rekan-rekan. Jadi nggak ada halangan Anda untuk mulai bisnis. Ya, saya membuktikan bahwa bisnis ini bisa dijalankan dengan baik dengan modal. Yang penting ada niat yang kuat, ya, ikhlas dengan kondisi Anda, sungguh-sungguh, manjada wajada, sabar. Ya, kita belum besar. Kita bagaimana customer kalau mau datang, bagaimana kita harus sabar. Ya, yang ketiga, yang keempat adalah kita yakin bahwa bisnis Anda bisa berjalan. Nah ini bagi teman-teman yang baru akan mulai bisnis, coba, karena di sini yang dibutuhkan adalah mental pedagang itu yang kuat. Khususnya teman-teman yang baru pensiun, yang sudah bertahun-tahun duduk di belakang meja, punya anak buah, ya, punya driver. Nah, Anda membangun mental pedagang Anda. Karena yang tersulit masa transisi, switch on dari habis bekerja jadi pekerja, ya, atau jadi pedagang adalah mental yang harus dibangun. Sedikit informasi, semoga bisa memberikan insight kepada Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.